Ini perbedaan Quran Indonesia dan Quran Madinah. Di Quran Indonesia, tanda panjang itu kan kalau ada fathah setelahnya alif. Misal kayak di kata ini. Sedangkan di Quran Madinah, terkadang tanda panjang itu ditulis seperti ini. Fathah setelahnya alif kecil. Nah, dua-duanya cara bacanya sama. Taknya dibaca dua harokat. Wa mata'un. Terus di Quran Indonesia, kalau ada alif kecil di bawah huruf, itu artinya kasroh yang dibaca panjang. Sedangkan di Quran Madinah, kasrohnya kasroh biasa. Tapi kalau setelahnya ada ya kecil kayak gini, ini juga dibaca panjang. Jadi cara bacanya sama. Mir Rabbihi. Terakhir, di Quran Indonesia, kalau ada dhammah terbalik yang bentuknya angka 6 kayak gini, ini dibaca panjang dua harokat. Sedangkan di Quran Madinah, dhammahnya itu angka 9 kayak gini. Tapi kalau ada waw kecil setelahnya, ini juga dibaca panjang. Jadi cara bacanya sama. Innahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa berjumpa dalam Filsafat Channel. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan, alam dekadensi moral menuju alam yang terang benderang, yakni iman dan Islam. Berjumpa bersama saya kembali dalam Filsafat Channel, yaitu channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran yang berkembang pada hari ini. Pertama-tama mari kita menyepakati bahwa apa yang disebut dengan pikiran itu pada tataran konsep boleh kita pertengkarkan. Boleh kita pertengkarkan. Kenapa saya katakan demikian? Ada istilah pikiran kalau tidak dipertengkarkan itu sama saja dengan kita berdoa. Maka boleh termasuk saya untuk mempertengkarkan apa yang disebut dengan pikiran atau pemikiran. Kenapa saya katakan demikian? Jika seorang profesor yang bernama Mun'im Sirri, Prof. Mun'im Sirri, dia berani kemudian mengatakan bahwa Al-Quran pada tataran tertentu dianggap tidak keluar dari kemurniannya atau tidak otentik lagi. Sedangkan kita tahu sebagai orang Islam, kitab suci yang terjaga hanyalah Al-Quran. Dan ini yang perlu kita pahami. Ada satu statement yang dikeluarkan oleh Prof. Mun'im Sirri dalam beberapa ceramahnya, dan salah satu ceramahnya mengatakan bahwa Al-Quran itu pernah diedit pada tahun 1924 di Kairo, Mesir. Dan dia jadikan ini alasan mengatakan bahwa Al-Quran tidak otentik lagi, walaupun dia percaya bahwa Al-Quran sebagai wahyu Allah itu tidak bisa diragukan. Menurut saya, dalam konteks tataran ilmu logika, ada sesuatu hal yang timpang di dalam cara pandang Prof. Mun'im Sirri. Di satu sisi dia mengatakan kita percaya bahwa Al-Quran itu sebagai wahyu Tuhan, tetapi di sisi lain dia mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah tidak otentik karena ada proses yang disebut kanonisasi, tanda kutip ya, proses kanonisasi yang dilakukan di tahun 1924, tepatnya di Kairo.
Dan perlu kita pahami bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya proses kanonisasi. Di dalam Al-Quran, saya tekankan sekali lagi, tidak ada yang namanya proses kanonisasi. Kalau kita pahami apa itu kanonisasi, itu berasal dari kata kanon. Itu dilakukan oleh orang-orang dulu sebelum Islam untuk mengumpulkan kitab suci yang berupa Injil. Karena jaraknya hampir ribuan tahun, bahkan dari kematian Yesus itu sekitar 300 tahun, baru kemudian ada proses penulisan, pengumpulan kembali, dan itu memakan waktu hampir 2000 tahun. Ini kemudian berbeda dengan Al-Quran. Sangat berbeda dengan Al-Quran. Kalaupun ada perubahan-perubahan dalam bentuk tulisan, itu bukan proses kanonisasi. Istilahnya kalau apa yang disampaikan oleh Dr. Abdurrahman, ya, itu disebut dengan tahsin. Dan itu terjadi di sepanjang sejarah terkait, dan itu juga terkait dengan kebutuhan umat Islam. Terkait dengan kebutuhan bacaan. Karena apa? Menurut Dr. Abdurrahman, Al-Quran itu bukan yang ditulis, tetapi yang dibaca. Dan itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Abdurrahman, bahwa Al-Quran itu yang dibaca, bukan yang ditulis. Yang ditulis itu adalah mushaf, sedangkan yang dibaca itu adalah kalam Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita misalkan pelajari secara rinci proses dimushafkannya Al-Quran, itu ada beberapa ciri yang perlu dimiliki oleh orang tersebut. Yang pertama adalah orang yang hafal dengan Al-Quran itu sendiri. Kita tahu bangsa Arab adalah bangsa yang kuat hafalannya. Dan kemudian ada bukti tulisan. Kita tahu bahwa semenjak zaman Nabi Muhammad itu sendiri, Al-Quran itu sudah ditulis oleh sahabat Zaid bin Thabit dari kaum Ansar. Dan dia merupakan satu-satunya selain dua orang yang mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah untuk menulis, dan kemudian disimak langsung oleh Rasulullah tentang bacaan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada dua, yaitu sahabat Zaid bin Thabit, terus kemudian Utsman bin Affan. Maka kemudian ketika terjadi proses penyusunan mushaf, maka wajar kalau kemudian Zaid bin Thabit ditunjuk sebagai ketua dalam menyusun mushaf Al-Quran itu sendiri. Dan ini tidak ada cacat sejarah, dan ini bersanad sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada proses yang disebut dengan tahsin, itu sebenarnya karena kita lihat dalam sejarah penulisan Al-Quran itu sendiri, bahwa ketika ada penulisan dalam Ramsul Utsmani atau Mushaf Utsmani, yang pertama tulisan itu tidak memiliki titik, tidak memiliki harokat atau tanda baca. Kita tahu orang Arab tanpa titik, tanpa harokat, mereka bisa baca karena itu adalah budaya mereka, tulisan mereka. Tetapi bagi orang yang jauh dari Arab seperti kita yang ada di Indonesia, maka butuh apa yang disebut dengan tanda baca itu sendiri. Nah, kalau kita pahami lebih jauh bahwa Al-Quran sebenarnya tidak ada proses yang disebut dengan kanonisasi seperti apa yang dituduhkan oleh Prof. Muin Imsiri. Dan saya juga sempat membaca
bahwa di tahun 1924 itu ada upaya-upaya secara politik. Kenapa menimbulkan isu bahwa Al-Quran itu dikanonisasi, dalam tanda kutip, dikanonisasi. Itu upaya untuk mengaburkan isu tentang proses penulisan Injil dan beberapa isu-isu lain yang terkait dengan Syiah pada waktu itu. Namun, kalau kita kembali kepada apa yang disebut dengan Al-Quran itu sendiri, Mushaf Utsmani itu dulu tanpa titik, tanpa harokat, sehingga banyak yang salah dalam membaca. Contoh misalkan, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Ada yang membaca demikian karena apa? Tidak ada tanda bacanya sehingga salah dalam membaca. Sekali lagi, Al-Quran itu adalah yang dibaca, bukan yang ditulis. Nah, tulisan itu bisa saja kemudian ada kesalahan, tetapi kita tahu orang-orang Arab kuat hafalannya, dan orang yang hafal Al-Quran jumlahnya bukan hanya satu, ratusan bahkan ribuan. Sehingga mudah saja untuk meng-cross-check kesalahan-kesalahan tulisan. Contoh misalkan yang terbaru, di surat Kahfi misalkan ayat 6. Ja'ilun misalkan, jahilun. Ditulis jahilun. Terus tetapi kemudian di situ ada kata ja'ilun yang benar. Yang terbit itu jahilun. Nah ini karena Al-Quran sesuatu hal yang dijaga oleh Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menjaganya, maka mudah saja kemudian kita mengetahui bahwa ada kesalahan dalam tulisan. Seperti kata tadi, innama yasyallahu min ibadihil ulama. Maka kemudian artinya Allah takut kepada ulama. Nah ini kemudian disempurnakanlah oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian mengutus yang disebut dengan Abu Aswad Ad-Dauli untuk menyusun ilmu nahwu. Bahkan Abu Aswad Ad-Dauli ini sendiri yang kemudian memberikan tanda titik dan sebagainya. Dalam konteks tulisan disebut dengan tahsin tadi, Al-Quran memang dari zaman ke zaman mengalami apa yang disebut dengan perubahan. Tetapi kemudian bacaannya tetap. Di awal saya tampilkan, di awal video ini saya tampilkan bahwa ada perbedaan bacaan, ada perbedaan tulisan tetapi bacaannya sama. Kenapa? Karena memang Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca, kalam yang dibaca. Ketika Al-Quran itu turun sendiri kepada Nabi Muhammad SAW tidak berbentuk tulisan, tetapi diwahyukan langsung oleh malaikat Jibril atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad, dan itu dihafal. Kita tahu kalau orang Arab dulu tidak mampu menghafal, itu menjadi aib bagi orang Arab itu sendiri. Kenapa? Karena memang budaya orang Arab itu adalah budaya hafalannya sangat kuat. Terus kemudian di dalam Al-Quran itu sendiri memang dalam konteks pembagian juz, terus kemudian surah, penamaan surah itu sifatnya ijtihadiyah. Namun tidak menghilangkan esensi Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah yang dibaca, bukan yang tertulis. Adapun yang tertulis misalkan, kita tahu kalau misalkan tidak ada tanda bantu untuk membaca, misalkan di dalam Al-Quran, kita yang belajar membaca Al-Quran, di situ ada bacaan ismam, terus kemudian ada bacaan sakta, terus ada imalah dan sebagainya. Misalkan saya contohkan di bacaan sakta saja. Kalau tulisannya itu kalau kita tidak paham, maka dia akan kita baca misalkan kalla bal rana. Tetapi ini adalah bacaan sakta. Lalu kemudian di Indonesia, karena kita bukan orang Arab, ada tanda baca di situ untuk membantu kita, memudahkan kita untuk benar dalam bacaan, yaitu dikasih tulisan kecil sakta. Terus kemudian ada yang hanya sin saja. Nah, bagaimana cara bacanya? Misalkan kalla bal ditahan, terus kemudian dua alif ditahan, dua alif tanpa memutus nafas, di bal rana. Seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu
kalam yang dibaca, bukan yang ditulis. Begini, standarisasi yang dilakukan untuk mushaf Al-Quran itu sendiri, yaitu ketika pada masa sahabat Utsman bin Affan ya, pada masa sahabat Utsman bin Affan itu ada beberapa mushaf, misalkan seperti mushaf Ibnu Mas'ud misalkan. Terus kemudian ada mushaf yang ditulis Abu Musa al-Asy'ari. Terus kemudian ada mushaf Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah selesai pembukuan atau penulisan yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit atas perintah Utsman bin Affan, kemudian itu di cross checknya berdasarkan hafalan yang sanadnya langsung kepada Rasulullah, karena di situ masih ada sahabat sahabat-sahabat yang hafal, dan itu langsung sampai kepada Rasulullah, seperti Zaid bin Sabit itu sendiri, bahkan Utsman bin Affan itu sendiri, Ali bin Abi Thalib itu sendiri, dan masih banyak penghafal Al-Quran yang lain. Ketika di cross check, lalu kemudian baru tahu ternyata di mushaf Ibnu Mas'ud gitu, mushaf Ibnu Mas'ud itu kemudian diketahui ada surah yang tidak lengkap atau disebut dengan surah muawidatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu tidak ada. Lalu kemudian di Abu Musa al-Asy'ari misalkan, di situ banyak tersisip apa yang disebut dengan tafsir gitu, sehingga banyak kesalahan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sekali lagi bukan yang tertulis, tetapi yang terbaca. Dan orang Arab dan para sahabat di situ masih ada yang hafalannya langsung bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu kita pahami. Terus kemudian mushafnya Ali bin Abi Thalib misalkan, dia berdasarkan tartib nuzul. Apa yang disebut dengan tartib nuzul? Itu berdasarkan turunnya wahyu, yaitu mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus kemudian yang surat yang terakhir gitu. Itu tentang riba dan kalal. Nah, ini kemudian perlu kita pahami bahwa sekali lagi tidak ada proses editing di dalam Al-Quran, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Prof. Mun'im Sirri. Ini kemudian kalau menurut saya ada cacat epistemologi yang disampaikan oleh Prof. Mun'im Sirri. Kenapa saya mengatakan demikian? Boleh dong ketika dia mengkritik Al-Quran, kenapa saya tidak boleh mengkritik pemikirannya? Kalau ada yang mengatakan, wah Anda itu masih jauh dalam Prof. Mun'im Sirri. Prof. Mun'im Sirri itu jauh dari pengetahuan Tuhan itu sendiri. Dia mengatakan banyak hal-hal yang kemudian menurut saya pemikirannya itu tidak jauh beda dengan pemikiran kaum orientalis yang kemudian mencoba untuk melihat Al-Quran itu dari sisi yang tidak adil. Menurut saya itu ada cacat epistemologi. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Prof. Mun'im Sirri itu mengabaikan satu fakta sejarah, bahwa orang-orang Arab dalam kekuatan hafalan serta orang-orang Arab yaitu para sahabat yang sampai kepada Rasulullah dalam konteks bacaan itu terjaga sampai hari ini. Dengan mengatakan ada proses editing, kita pahami kata-kata edit ya. Edit itu berarti, kalau Prof. Mun'im Sirri juga mengatakan ada proses kanonisasi. Kalau proses kanonisasi yang terjadi di dalam kitab Injil, ketika orang-orang itu menulis kitab Injil, ada hal-hal yang kemudian disepakati
disepakati bukan dalam hal tulisan seperti apa yang dikatakan terjadi di dalam Al-Quran, yaitu tentang memberikan tanda, titik, harkat, dan sebagainya. Tetapi di dalam Injil itu ada proses yang disebut dengan pembuangan ayat, pemasukan ayat berdasarkan cerita-cerita. Dan itu sudah saya jawab dalam video ketika ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran dan kitab-kitab lain itu sama. Sudah saya jawab. Nanti saya kasih link di bawah video ini. Nah, kenapa saya katakan ada cacat epistemologi? Karena dia meragukan sumber sirah atau sumber sejarah. Bagi Prof. Mun'im Sirri, ada cacat atau ada kesalahan di dalam orang-orang Islam ketika dia menulis Al-Quran. Dia meragukan apa yang disebut dengan sumber sejarah. Kenapa? Karena ukurannya adalah Barat. Kenapa saya katakan demikian? Beliau mengatakan begini, tidak relevan dalam ketika Al-Quran itu ditulis jauh dari Rasulullah dan harus ada bukti otentik langsung gitu. Ada bukti otentik langsung. Saya katakan di sini, ini ada cacat epistemologi yang dibangun oleh Prof. Mun'im Sirri. Kita tahu bahwa Zaid bin Sabit itu langsung dibimbing oleh Rasulullah ketika dia menulis ayat yang turun. Dan dia juga seorang yang hafalan Al-Qur'annya sangat kuat. Dan di situ juga ada sahabat Utsman bin Affan. Nah, kemudian di Arab itu ada yang disebut dengan tradisi lisan, yang itu juga sanadnya sambung kepada Rasulullah. Dia menggunakan ketika mau mengatakan ada proses kanonisasi, dia menjadikan Sirah Ibnu Hisam sebagai sumber yang kemudian dikatakan ada sebuah distorsi sejarah di situ. Padahal kalau kita pahami secara betul, sejarah penulisan Al-Quran itu lengkap gitu. Cacat epistemologi yang kedua, dia meragukan keautentikan Al-Quran itu sendiri karena yang dikaji itu teksnya yang dikaji. Kita tahu teks Al-Quran itu antara mushaf yang satu dengan mushaf yang lain, atau tulisan-tulisan yang misalkan disebut di dalam The History of Quranic Text itu, sejarah penulisan Al-Quran, teks Al-Quran itu, di situ dipaparkan bagaimana perubahan-perubahan teksnya, bukan bacaannya. Ketika dia meragukan keautentikan Al-Quran, ini kemudian menjadikan cacat epistemologi, lalu kemudian ada logika yang tidak sambung gitu. Di sisi lain dia mengakui bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan, tetapi dia mengkritik dan mempertanyakan keautentikannya. Ini sama halnya dengan kaum orientalis yang pernah saya baca ketika waktu kuliah dulu. Nah, dia menggunakan untuk membantah keautentikan Al-Quran, dia menggunakan riwayat yang ahad, Kitabul Masahih yang menjadi rujukannya. Riwayat ahad, kita tahu dalam tradisi orang Islam, riwayat ahad itu tidak digunakan, tidak bisa digunakan. Sekali lagi, Al-Quran itu adalah yang dibaca, ya. Terus kemudian cacat epistemologi yang selanjutnya, yaitu pernyataan Prof. Mun'im secara fundamental dapat merusak akidah. Islam tidak mengenal apa yang disebut hanya dengan dogma, ya. Islam harus ada bukti. Menurut Prof. Mun'im Sirri, ada bukti. Kita tahu dalam filsafat ilmu bahwa ada
pengetahuan yang kemudian tidak harus memiliki bukti-bukti empirik. Contoh misalkan di dalam filsafat ilmu itu eh, ada yang disebut dengan pengetahuan rasional, walaupun juga ada eh, pengetahuan empiris, tapi di situ juga ada pengetahuan yang bersifat mistik gitu. Kalau kita baca tentang pemikirannya Immanuel Kant ketika dia memunculkan apa yang disebut dengan filsafat kritisisme, dia sebenarnya juga ingin mengatakan bahwa rasionalisme, empirisme itu bukanlah satu-satunya pengetahuan yang bisa kita jadikan satu alat ukur bahwa pengetahuan itu harus bisa terbukti dan harus rasional. Nah, ini yang kemudian menurut saya ada hal yang kemudian diabaikan oleh Prof. Mun'im Sirri ketika mengkaji Al-Quran dalam konteks teks. Dia menggunakan pendekatan teks ya untuk mempertanyakan keautentikan Al-Quran itu sendiri. Dia lupa bahwa Al-Quran itu adalah yang dibaca. Sekali lagi, Al-Quran itu yang dibaca. Kenapa saya ulang-ulang kata ini? Karena agar kita sebagai orang Islam yang kemudian ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Mun'im Sirri ini tidak termakan begitu saja. Oh iya ya, misalkan ada kata-kata seperti itu. Terus, yang menurut saya hal ini juga perlu ada kajian khusus kalau menurut saya. Nanti insya Allah saya buat kajian khusus. Beliau mengatakan ada ayat-ayat polemik di dalam Al-Quran. Apa ya? Dia berusaha untuk mendistorsi Al-Quran itu sendiri dengan mengatakan bahwa ayat-ayat polemik itu misalkan dijadikan oleh orang Islam itu sendiri untuk memenangkan satu perdebatan, misalkan ayat yang disebut dengan ayat-ayat eksklusif oleh yang sifatnya defend ya, mempertahankan akidah, dan itu disebut untuk memenangkan perdebatan. Misalkan seperti dia ada satu pernyataannya yang begini, di dalam Kristen kita tahu bahwa ada pernyataan bahwa tentang konsep Trinitas di dalam kitab Injil. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada konsep Trinitas dalam pandangan Nabi Isa. Gitu. Nah ini kemudian dijadikan beliau mengatakan bahwa ayat yang menentang tentang konsep Trinitas sebenarnya ini adalah hal yang diada-adakan oleh Al-Quran untuk memenangkan satu perdebatan, karena dia yakin, Prof. Mun'im Sirri yakin bahwa Injil itu sendiri mengakui konsep satu Tuhan. Lah, nanti saya akan tampilkan ayat-ayat Injil yang secara khusus meyakini bahwa atau mengatakan termaktub di dalam Injilnya konsep tiga Tuhan itu, konsep Trinitas itu. Lah ini kemudian menurut saya ada upaya untuk mendistorsi Al-Quran itu sendiri dalam ranah keautentikannya. Dan dia lupa bahwa dengan pendekatan-pendekatan yang dia lakukan, dia lupa bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Artinya apa? Dia lupa bahwa Allah itu lebih tahu daripada kita. Dengan mengatakan ayat polemik dengan dasar-dasar seperti itu untuk mempertahankan akidah, untuk mendistorsi terus kemudian pandangan orang Kristen untuk memenangkan perdebatan, dia secara tidak langsung sudah meragukan tentang konsep wahyu yang sebenarnya itu adalah firman Allah itu sendiri. Misalkan Injil juga firman Allah. Bisa saja saya juga akan buat kebetulan saya juga lulusan ilmu perbandingan agama. Saya akan buat dan saya akan buktikan bahwa ada hal-hal yang kemudian sudah tidak otentik lagi di dalam Injil.
Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya buat video ini? Karena pernyataan-pernyataan Mun'im Sirri itu dijadikan hujah oleh orang-orang Kristen untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah tidak otentik lagi. Mungkin bagi sebagian orang lah, ngapain ngurusin seperti itu? Kalau kita percaya, ya bukan seperti itu. Kita sebagai orang yang beriman, ketika ada hal-hal yang sifatnya seperti ini, maka kita juga berkewajiban untuk meluruskan yang sifatnya cacat epistemologi gitu. Saya katakan ini ada cacat epistemologi. Terus kemudian Al-Quran itu dianggap berdialog dengan kitab suci agama lain. Karena ada kesamaan ya, kesamaan dalam kisah di dalam Al-Quran dan Injil itu sendiri. Nah ini kemudian menurut saya, sekali lagi, pikiran bisa dipertentangkan. Menurut saya ini adalah upaya mendistorsi nilai-nilai di dalam ajaran Islam itu sendiri. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, ada cacat epistemologi yang dilakukan oleh Prof. Mun'im Sirri ketika dia menggunakan istilah kitab Al-Quran itu, Al-Quran berdialog dengan kitab suci agama lain. Yang perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Jangan samakan pengetahuan kita tentang konsep sejarah dengan pengetahuan Allah. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa Injil itu telah diubah, atau kitab-kitab terdahulu telah diubah oleh mereka. Lalu dengan pendekatan ini dia ingin mengatakan bahwa Al-Quran nyontek gitu. Kalau nyontek, kenapa Al-Quran itu membuang hal-hal yang sifatnya misalkan terkait dengan konsep teologi, konsep ketuhanan? Kenapa itu terjadi? Karena memang Al-Quran ini ketika dihadapkan dengan kitab suci lain, ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini adalah kalam Allah. Sekali lagi, Al-Quran itu adalah kitab tentang tanda. Al-Quran itu tidak butuh apa yang disebut dengan bukti historis di dalam Injil. Karena Al-Quran ini bukan kitab sejarah. Bisa saja Al-Quran ini mengatakan berbeda atau mengatakan sama, karena Al-Quran ini adalah dari Allah. Dan Allah lebih tahu daripada kita. Dengan mengatakan ada dialog, terus kemudian mengatakan dia mencontohkan kisah Nabi Ibrahim tentang dua istrinya, yaitu Siti Saurah dan Siti Hajar ya. Seperti itu. Al-Quran dianggap mengutip yang sama dengan Injil ketika ada perbedaan yang lain di dalam tradisi Kristen, mengatakan bahwa sebenarnya bukan Hajar, namanya ini. Terus kemudian Al-Quran dianggap mengutip yang sesuai dengan, sekali lagi, ini wahyu turun dari Allah, pengetahuannya langsung dari Allah, bukan pengetahuan manusia. Ini yang perlu kita pahami, bahwa anggapan yang demikian ini sebenarnya telah mendistorsi ajaran Islam itu sendiri kalau menurut saya. Terus yang selanjutnya, Prof. Mun'im Sirri juga mempermasalahkan teks kitab suci Al-Quran yang dikatakan diedit. Ya, dikatakan diedit. Sekali lagi, Al-Quran itu tidak ada proses yang disebut dengan penambahan atau pengurangan di dalam kalamnya. Kenapa?
dalam proses misalkan pengembangan atau penyempurnaan tulisan pada masa tabi'in misalkan, ya dimodifikasi dengan ditambah titik harkat, yaitu pada tahun 65 Hijriah yang dilakukan oleh Abu Aswad Ad-Dauli misalkan. Terus kemudian di masa tabi'in dikasih harkat. Terus kemudian tahun 150 Hijriah si Khalil bin Ahmad Al-Faraidi misalkan, gurunya Imam Sibawayh, yaitu memberikan apa namanya harkat di dalam mm, penulisan Al-Quran itu sendiri sebagai tanda baca. Terus kemudian misalkan di masa tabi'in misalkan, ulama bernama Abu Hubaid misalkan, eh, Abu Hubaid Qasim bin Salam itu menulis kitab At-Tajwid bi Qiraatil Quran, yaitu upaya-upaya untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran. Nah, ini perlu kita pahami bahwa sekali lagi tidak ada proses apa yang disebut dengan proses editing, karena Al-Quran sekali lagi adalah sesuatu yang dibaca atau kalam Allah yang dibaca, bukan yang ditulis. Dan itu terbukti ketika ada tulisan yang salah di dalam Al-Quran, seperti apa yang saya katakan tadi. Yang benar tulisannya ja'iluna, terus kemudian ditulis jahilun, langsung ketahuan bahwa itu adalah salah cetak. Dan ini bukti bahwa Al-Quran bukan yang ditulis. Terus kemudian dia mengatakan ada polemik di dalam Al-Quran. Luar biasa. Luar biasa. Ada apa namanya? Sesuatu ayat yang dianggap polemik sebenarnya itu menurut saya adalah upaya dia untuk menyenangkan, karena dia ngajar di barat, untuk menyenangkan autornya, untuk menyenangkan audiennya. Ya, apa ya? Sebagai cara untuk dia survive di sana. Karena kalau di sana lurus misalkan seperti termaktub di dalam sejarah Islam, tidak akan laku untuk dibaca, sehingga perlu pikiran-pikiran yang menurut dia itu revisionis gitu. Sama saja dengan orang-orang Kristen yang kemudian juga ingin menggunakan istilah revisionis untuk membangkitkan pemahaman baru. Dan ini menurut saya adalah sesuatu hal yang perlu kita kaji, perlu kita perdebatkan. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian terkait dengan beberapa isu ini, mungkin saya akan buat videonya tersendiri, karena ada apa namanya kajian yang perlu didalami secara serius, yaitu ketika dia mengatakan bahwa ada polemik di dalam Al-Quran dan sebagainya. Mungkin kita bisa buat video lain. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan sehat pada saya, sehingga saya bisa membuat video yang di lain waktu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.